هذا صراط مستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan dari hadis yang ke-25 tentang sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ucapan penulis membaca Al-Fatihah, kemudian surah setelah Al-Fatihah, surah yang panjang pada salat subuh dan surat yang pendek pada salat maghrib. Thumma yarka' mukabbiran rafi'an yadayhi hadwa mankibaihi fi ruku'ihi wa fi raf'ihi minhu fi kulli rak'atin wa inda takbiratil ihram. وإذا قام من التشهد الأول على الصحيح في الصلاة الرباعية والثلاثية. Ya. Setelah itu ruku, dan kita sudah sebutkan hal-hal yang penting untuk diketahui terkait dengan ruku, diantaranya kewajiban tuma'ninah. Dan tuma'ninah itu diam sejenak, minimal standarnya bacaan ruku satu kali. Ya, kemudian mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku, dan juga ketika hendak ruku, dan ketika takbiratul ihram, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi ini sunnah dalam bentuk perbuatan. Ya, sunnah dalam salat ada berupa bacaan, ada berupa gerakan. Nah, di antara sunnah yang gerakan adalah mengangkat kedua tangan. Ya. Di 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga bangkit dari ruku, dan yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Alas sahih, itu menurut pendapat yang sahih, fi salati rubaiyah wa thulathiyah, pada salat yang jumlah rakaatnya 4 dan 3, maghrib dan rakaat yang 4 lainnya itu zuhur, asar, dan isya. Selanjutnya kata Syekh Al-Alamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa yaqulu subhana rabbiyal azim marratan wajibatan wa aqallul kamal 3 marratin fa aktsar. Wa kadzalika tasbihus sujud qaulu subhana rabbiyal a'la. Ya. Selanjutnya kata beliau, ketika ruku hendaknya membaca subhana rabbiyal azim paling sedikitnya 1 kali yang wajib. Ya. Sedangkan untuk kesempurnaan maka 3 kali atau lebih. 3 kali atau lebih. Nah, demikian pula tasbih waktu sujud, subhana rabbiyal a'la, wajibnya 1 kali, kalau lebih sempurna 3 kali atau lebih, gitu ya. Jadi ini hukumnya wajib membaca zikir, dan konsekuensinya kalau meninggalkan yang wajib
berarti sujud sahwinya juga wajib. Gitu ya. Kalau meninggalkan yang sunnah, maka hukum sujud sahwinya juga sunnah. Iya. Tapi kalau meninggalkan rukun, maka batal. Batal secara keseluruhan tidak mesti, gitu kan? Kita sudah rinci hal ini. Jadi yang disebut dengan mulgha, mulgha itu apa? Tidak dianggap. Misalnya sujud, ya hanya satu kali dia sujud. Harusnya setiap rakaat 2 kali sujud. Iya. Lalu pas berdiri dia teringat bahwa tadi sujudnya hanya 1 kali. Sedangkan dia sudah beralih ke membaca surah Al-Fatihah. Maka sekarang yang seharusnya rakaat kedua tidak dia anggap. Gitu ya. Itu namanya mulgha. Jadi kalau ada orang memperhatikan misalnya salat zuhur, oh kamu 5 rakaat. Oh iya tadi saya di rakaat pertama sujudnya cuma sekali, terus saya teringat. Iya, sehingga yang pertama tadi tidak saya anggap. Nah, itu namanya mulgha. Itu konsekuensi manakala meninggalkan rukun. Jadi nggak harus dibatalkan, ya. Cukup tidak dianggap saja yang rakaat dia meninggalkan rukun itu. Adapun kalau meninggalkan yang wajib, maka salatnya tetap sah. Kalau dia sengaja meninggalkannya, dia berdosa. Iya. Tapi kalau karena lupa, tidak berdosa. Namun konsekuensinya tetap ada. Apa itu? Sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi baginya? Nah, sebagian pendapat ulama mengatakan sujud sahwi kalau meninggalkan yang wajib, maka hukum sujud sahwinya wajib. Gitu ya. Tapi kalau sujud sahwinya karena lupa membaca amalan yang sunnah, misalnya lupa dia tidak membaca istiftah, padahal biasanya dia baca, atau biasanya dia baca ta'awudz dan basmalah, tapi kemudian dia lupa tidak membacanya karena terburu-buru, ya, maka sunnah wala hukum sujud sahwinya. Iya, begitu ya. Nah, kemudian di sini Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bacaan ruku'. Di antaranya subhana rabbiyal azim. Tapi ini bukan hanya satu macam bacaan. Sebagaimana kaedahnya kalau kita dapati dari Nabi SAW, bacaan yang bervariasi dari beliau, maka usahakan kita pun mengamalkannya secara bervariasi. Jangan hanya memilih satu macam bacaan, lalu terus-terusan semua salat dia hanya pakai itu saja. Maka ini kurang sempurna. Berbeda dengan orang yang bervariasi dalam bacaan-bacaan salatnya. Iya, contohnya iftitah kita sudah sebutkan, ta'awudz juga kita sudah sebutkan. Maka amalkan supaya apa? Lebih sempurna, menghidupkan sunnah. Lebih menjaga sunnah, karena kalau antum amalkan terjaga sunnah itu. Kemudian juga diantaranya apa? Itu mempengaruhi kekhusyuan salat. Jadi diantara tips untuk bisa khusyuk dalam salat adalah dengan membaca zikir-zikir salat secara bervariasi, sehingga bacaan salat itu tidak mengalir begitu saja tanpa penghayatan, ya, seakan-akan sudah berlalu begitu saja tanpa ada tadabbur padanya. Berbeda ketika orang membaca bacaan-bacaan zikir salat secara bervariasi, tentunya dia paham bacaan yang zikir ini maknanya demikian, kandungannya demikian. Gitu ya. Nah, itu diantara faedah membaca zikir-zikir salat secara bervariasi. Nah, diantaranya adalah bacaan ruku'. Iya. Kelebihan rakaat. Kelebihan rakaat, salat maghrib jadi 4, zuhur ke 5. Antum sebagai apa? Salat sendiri atau makmum atau imam? Ada perincian. Iya. Pernah ada kejadian kasus seorang imam berdiri di rakaat ke-5. Iya.
Terus diingatkan oleh makmum, subhanallah. Tapi sang imam tidak kembali duduk. Ya. Kemudian sang makmum pun bingung, ini gimana ini? Iya, imam diingetin nggak mau duduk, apa budek? Kayaknya nggak budek. Iya, diulangi subhanallah, tetap kekeh dia berdiri. Akhirnya ya sudah, makmumnya yang ngalah. Sebagian ada yang diri, sebagian ada yang tetap duduk tasyahud akhir. Nah gitu pertanyaannya. Nah, yang benar bagaimana? Nah, untuk kejadian waktu itu imamnya ditanya, kenapa? Tadi udah 4 rakaat loh. Kita ngingetkan itu rakaat kelima. Ya. Oh iya. Saya baru tahu pas diingatkan, tapi saya sudah baca Al-Fatihah. Gitu ya. Di sana ada hadis, fa in istatamma qa'iman fala yajlis. Kalau sudah sempurna berdiri, jangan balik untuk duduk. Imam itu berdalil dengan hadis tadi. Iya. Nah, tapi ternyata hadisnya sahih, cuma cara pendalilannya nggak sahih. Itu pendalilan untuk imam yang baru di rakaat kedua, lupa tasyahud awal, ya, terus dia berdiri menuju rakaat ketiga. Kalau saat berdiri dia ingat, diingatkan oleh makmum, subhanallah, maka dia balik untuk duduk tasyahud awal. Kalau belum sempurna berdiri, apalagi belum sedekap, belum baca Al-Fatihah, balik duduk. Tapi kata Nabi SAW, kalau sudah sempurna berdiri, sudah sedekap, apalagi sudah baca Al-Fatihah, walaupun diingatkan oleh makmum, nggak usah balik lagi. Itu untuk yang rakaat kedua sebetulnya. Tapi dia pakai untuk kesalahannya. Iya, harusnya dijawab seperti itu. Iya, Ustadz itu hadisnya sahih, tapi pendalilan Ustadz nggak sahih. Itu untuk hadis yang kesalahan imam di 2 rakaat, dia lupa tasyahud awal. Nah kalau sudah sempurna berdiri, betul, nggak usah balik duduk, makmum yang ngalah, naik ngikutin imam. Makmum jangan maksain supaya imam turun, subhanallah, subhanallah, sampai imamnya duduk. Iya. Atau dia sebut tasyahud awal. Iya, nggak perlu, karena emang ada hadis. Iya, kalau sudah sempurna berdiri, ikuti imam. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, bagaimana seharusnya untuk kasus tadi, atau kejadian tadi? Kejadian tadi harusnya sang imam kembali duduk tahiyat akhir. Walaupun dia sudah berdiri sempurna, walaupun dia sudah baca Al-Fatihah, ya, tidak berlaku hadis yang tadi dijadikan pendalilan. Ya, karena beda. Ya, harusnya dia kembali duduk. Nah tapi kan ternyata dia nggak kembali. Makmum harusnya gimana? Makmum harusnya nggak usah ngikutin imam. Iya, karena tidak ada kewajiban ngikutin imam. Lu katanya imam untuk diikuti. Iya, itu diikuti untuk dalam perkara yang tidak menyalahi syariat. Innama ta'afil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang benar. Sedangkan rakaat tambahan, rakaat yang lebih, itu pembatal salat. Ya, jadi nggak sah rakaat yang kelima itu, sehingga makmum nggak ada kewajiban untuk mengikutinya, gitu ya. Sehingga makmum gimana? Ya sudah duduk aja, tasyahud akhir, ya. Nah, cuma perbedaannya mana nih? Boleh nggak salam duluan, biarin imamnya ditinggalin? Ya, begitu imamnya salam, mana makmum saya udah pada pulang, ya. Ataukah tetap salamnya nunggu imam menyelesaikan rakaat yang kelima? Nah gitu ya. Ini dua pendapat. Kedua-duanya kuat insya Allah. Kalau seandainya dia salam menyelesaikan sendiri, itu pun boleh. Apalagi kalau ada kondisi darurat seperti yang kita pernah bahas, di mana Nabi SAW menegur Mu'adz, ya, yang memperpanjang bacaan. Dan Nabi tidak menyalahkan yang yang menyelesaikan salatnya sendiri, gitu ya. Kalau seandainya itu nggak boleh menyelesaikan salat sendiri, keluar dari berjamaah, pasti Nabi sudah tegur, kamu juga
harusnya sabar dong. Ya, tapi nggak Nabi salahkan. Yang disalahkan malah Mu'adz. Ini menunjukkan apa? Menyelesaikan salat sendiri karena kondisi tertentu itu dibolehkan. Ya, nah termasuk tadi, ya, dia sudah 4 rakaat, imamnya berdirinya lama lagi di rakaat yang kelimanya. Iya, ya sudah, salam duluan, tinggalin habis itu. Iya, itu ada pendalilannya juga, dalilnya hadis Mu'adz. Ada yang mengatakan kalau tidak, tetapi dia harus tetap duduk, gitu ya, tasyahud akhir. Nah terus gimana? Udah kelar bacanya nih, imamnya masih berdiri atau masih nunggu lama dia? Ya ada, diisi dengan doa-doa. Itu kan termasuk waktu mustajab, inda duburis salawat, ketika di saat dubur salat. Dubur salat itu maksudnya sebelum salam. Nah jadi itu dua pendapat, silahkan antum mau pilih pendapat mana, ya kalau mengalami kejadian yang seperti itu. Jelas ya? Nah, barakallahu fiik. Ya. Jadi bacaan yang lain selain subhana rabbiyal azim ada tambahan wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ini riwayat Ahmad. Jadi terkumpul 3 hal yang sangat penting pada kalimat subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada tasbih, itu pensucian, mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan, ya. Kemudian ada pengagungan, rabbiyal azim, kan ketika ruku diperintah untuk wa'azzimu fihi rabb, agungkanlah di saat sujud, di saat ruku Rabbmu, yaitu rabbiyal azim. Kita mengagungkan Allah, ya. Di antara bentuk pengagungannya dengan ruku, merendah. Wa bihamdihi, nah ada pujian, memuji Allah. Ya, menetapkan bahwa hanya Allah yang layak untuk dipuji dengan segala kesempurnaan yang ada padanya. Itu jenis yang kedua, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, cuma tambah wa bihamdih aja. Udah dapat 2 variasinya kan? Yang ketiga, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini juga bacaan ruku. Ya, amalkan. Ya. Kan pendek juga kan? Subuhun artinya yang terlepas dari segala kekurangan. Iya, yang terlepas dari segala kekurangan, dari setiap yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudusun artinya yang disucikan dari segala hal yang tidak pantas. Rabbul malaikati warruh, ini pengakuan rububiyah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur para malaikat. Artinya apa? Malaikat, walaupun mereka diberi tugas oleh Allah, tapi mereka tidak mempunyai hak otonomi. Misalnya malaikat Mikail diberi tugas untuk mengatur hujan, ya. Tapi jangan kemudian kita, oh sudah kalau tahu itu tugasnya malaikat Mikail, kita doanya langsung aja ke Mikail, ya. Nah itu kebiasaan udah berlaku di kehidupan dia sih. Iya. Nah, akhirnya dia doanya, wahai Mikail, aku tahu engkau adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur hujan, turunkanlah hujan, karena kami sangat butuh air hujan. Enggak boleh, ini syirik. Ya, atau sebaliknya, wahai Mikail, aku tahu engkau adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur hujan, tolong hentikan hujan, karena aku ada keperluan. Enggak boleh. Kenapa? Karena Mikail betul tugasnya diantaranya yang mengatur hujan, ya, menggiring awan di daerah mana yang akan Allah perintahkan untuk diturunkan hujan, di daerah mana yang tidak. Bahkan debit airnya pun Allah sudah tentukan, ya, durasi hujannya berapa lama sudah Allah tentukan. Tapi dia hanya menjalankan tugas, tidak mempunyai hak otonomi. Semaunya dia, tidak. Semua juga malaikat yang lain begitu, ya.
Makanya nggak layak berdoa ditujukan kepada malaikat sekalipun. Itu ketika mengucapkan Rabbul Malaikati war. Ruh yang dimaksud adalah siapa? Jibril, karena itu pimpinannya malaikat, disebutkan tersendiri. Ya, kita kaidahnya apa? Kalau yang khusus disebutkan setelah yang umum, itu menunjukkan keistimewaan yang khusus. Gitu ya. Malaikat kan sudah umum, tapi ruh disebut sendirian. Ini menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril. Jadi nama lain malaikat Jibril adalah Ar-Ruh. Kenapa disebut Ar-Ruh? Masih ingat? Karena tugasnya terkait dengan kebutuhan rohani kita, yaitu menurunkan wahyu. Ya. Ruh kita tidak bisa hidup tanpa mengikuti bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oleh karena itu, di salah satu bacaan salat malam Nabi, beliau mengucapkan Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. 3 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Gitu kan? Kenapa cuma 3 malaikat yang disebut? Karena ketiga malaikat ini tugasnya seluruhnya terkait dengan kehidupan manusia. Jibril, kehidupan rohani kita, karena tugasnya menurunkan wahyu. Mikail tadi, kebutuhan kita di dunia akan air, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Ya, Israfil untuk kehidupan kita di alam mahsyar, karena tugasnya meniup sangkakala. Iya. Nah, itu bacaan yang ketiga. Gitu ya. Nah, kan enak kalau membaca bacaan dalam salat dalam kondisi kita mengetahui makna dan kandungan dari yang kita baca. Iya, jadi subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu yang ketiga. Yang keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini bisa dibaca di ruku dan sujud. Iya. Dan ini adalah bentuk pengamalan dari perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Di surat Al-Waqi'ah ayat 74, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, perintah untuk bertasbih. Maka terrealisasi dalam redaksi tadi, subhanakallahumma. Ya kan? Di sini disuruh fasabbih, bertasbih, bismi rabbikal azim, dengan nama Rabbmu yang maha agung. Iya. Tadi subhana rabbil azim. Dan juga di surat yang lain, ada, yaitu di surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada 3 ya, perintah untuk tasbih, tahmid dan istighfar. Fasabbih, tasbih, subhanakallahumma rabbana, ya, wa bihamdika, ini tahmid, wastaghfirhu, perintah untuk istighfar. Itu pada kalimat Allahumma gfirli. Ya. Kemudian yang kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Nah, ini kalau bisa bahasa Arab itu akan sangat membantu, ya. Dan mungkin kalau antum baca di saat salat malam, tahajud, itu akan bertambah kenikmatannya. Karena di sini mengatakan, ya Allah, Allahumma laka raka'tu, untukmulah aku ruku. Artinya aku nggak akan mau ruku kepada siapapun, merendah-rendah gitu. Seperti sebagian orang sebagai bentuk penghormatan sampai meruku gitu ya. Nah, jadi diucapkan aku hanya ruku kepadamu. Wa bika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, untukmu aku berserah diri. Khasha'a laka sam'i, ketundukkan kepadamu pendengaranku. Ya, kutundukkan kepadamu pendengaranku. Wa basari, penglihatanku. Wa mukhi, pikiranku. Wa azmi, tulang-tulangku.
wa asabi, dan urat syarafku. Itu semua ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini mengingatkan kita bahwa wujud kenikmatan yang Allah berikan terkait dengan pendengaran, penglihatan, akal pikiran, ya, kemudian juga urat saraf, ini semua nikmat. Nikmat. Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kenikmatan itu harus disyukuri. Kemarin di antara salah satu bentuk syukur apa? Salat. Jadi bukan hanya diucapkan di lisan syukur, alhamdulillah. Bukan hanya diyakini di hati, itu nikmat dari Allah. Tapi juga harus diiringi dengan amalan. I'malu ala Dawud syukra. Jadi syukur itu harus dalam wujud amalan. Di antara bentuk syukur adalah mengerjakan salat. Makanya Nabi SAW salat malam, ya kan? Sampai luar biasa tata cara salatnya. Sampai disebutkan kakinya bengkak karena saking lamanya berdiri. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya, sampai segininya engkau ibadah padahal dosa-dosamu telah diampuni. Ya. Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Nah, jadi itu wujud syukurnya Nabi dengan mengerjakan salat. Iya. Kemudian di situ diingatkan tentang pendengaran, itu nikmat. Gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan nasihat. Iya. Kemudian juga penglihatan, gunakan untuk membaca Al-Quran, membaca zikir, ya, tadabbur alam, sehingga bertambah pengagunganmu terhadap Allah. Pikiran pun begitu, ya. Tulang-tulang, urat saraf, ya. Urat saraf ini dianggap remeh oleh sebagian orang, ya, padahal kalau Allah berkehendak sedikit saja koslet urat saraf, wah, itu sakitnya luar biasa, sampai ada istilah saraf kejepit. Lihat orang kalau saraf kejepit, wah, nggak bisa bangun, nggak bisa ini, ya. Nah, jadi ketika membaca bacaan ruku seperti ini, kita akan ingat kenikmatan-kenikmatan Allah, ya, yang ada dalam tubuh kita. Yang keenam, ada kemiripan dengan yang kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sama. Cuma setelahnya ada tambahan wa 'alaika tawakkaltu. Hanya kepada Engkau aku bertawakal. Ya. Bukan kepada bos, bukan kepada perusahaan, bukan tempat kita bekerja. Sehingga seakan-akan ketika kena pengurangan, waduh, sudah terputus pintu rezeki. Ya, kemana? Kalau dia mengucapkan wa 'alaika tawakkaltu, tenang. Walaupun di PHK, walaupun kena pengurangan, ya. Anta Rabbi, Engkau adalah Rabbku. Khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asabi lillahi rabbil alamin. Ini ada tambahan beberapa kalimat. Intinya sama. Ini hadis riwayat Nasa'i. Ya, kalau yang kelima tadi riwayat Muslim. Kemudian termasuk bacaan ruku' subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya. Ini sengaja saya sebutkan, ya, supaya antum ada peningkatan kualitas ibadahnya. Iya. Kualitas ibadahnya, terutama salat. Karena apa? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama. Gitu ya. Nah, jadi cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya, mulai dari salat. Iya. Kemudian subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci zat yang memiliki jabarut, malakut, wal kibriya, memiliki apa, kedigdayaan, keagungan. Nah, yang kedelapan, subhanak wa bihamdik la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil. Dan yang kesembilan, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini 9 macam variasi bacaan ruku.
Sudah koleksi berapa antum? Koleksi 9, itu bagus. 5 aja dah paling enggak, supaya setiap sholat di 5 waktu bentuknya variasinya dipakai, gitu ya. Nah, wa kadzalika tasbihus sujud. Nah, begitu juga tasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Nah, ini yang standar ini. Kita kebanyakannya standar aja ya. Minimalis ya. Iya. Tingkatkan. Iya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini juga ada dalam riwayat Abu Dawud. Atau tadi subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ini juga bisa dibaca di saat sujud. Begitu juga subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini juga sahih riwayat Muslim. Ya, kalau ini mungkin agak panjang ya. Nah, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu aku bersujud. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Jadi memperbarui iman. Wa laka aslamtu, kepadamu aku berserah diri. Kita serahkan, kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sajada wajhi, telah sujud wajahku, lilladzi khalaqahu, kepada Dia yang telah menciptakannya. Ini telah sujud wajahku kepada Allah, karena Allah yang menciptakan wajah ini. Wa sawwarahu, Allah yang telah membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, memisahkan pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Iya. Dan beberapa bacaan sujud yang lainnya, ya silahkan nanti antum bisa lihat ya di sifat salat Nabi ada ya. Kemudian ada larangan membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajidan. Sungguh aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Fa'ammar ruku' fa'azzimu fihi Rabb azza wa jal. Adapun ketika ruku', agungkanlah Rabb di dalamnya. Tadi subhana rabbiyal azim. Diperbanyak. Bahkan kalau salat yang disyariatkan untuk memperlama ruku', misalnya salat gerhana, antum mungkin bingung nih baca apa ini? Panjang banget. Ya karena hafalnya cuma subhana rabbiyal azim. Coba kalau 9 macam jenis bacaan ruku tadi antum hafal, itu enak. Antum baca aja semua variasi di saat salat yang memang disyariatkan untuk memperlama ruku. Boleh digabungkan kalau untuk salat yang seperti itu. Ya. Lain halnya kalau salat fardu yang 5 waktu, maka hendaknya memilih salah satu bacaan saja. Gitu ya. Kalau salat-salat yang disyariatkan memperpanjang ruku, maka boleh digabungkan beberapa macam bacaan ruku yang disyariatkan tadi. Wa amma sujudu fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, karena pantas doa kalian dikabulkan. Nah ini kalau salat sendiri ya. Kalau salat berjamaah, ya jadi imam harus ingat makmum. Jangan sampai makmum terasa berat, kelamaan sujud. Ya, ternyata imamnya banyak berdoa di situ. Kalau sebagai makmum ya ingat ada kewajiban mengikuti imam. Ya, nggak boleh. Walaupun dia ingin memperbanyak doa di saat sujud. Ini kadang masih kita dapat ya, ada orang-orang yang imamnya sudah bangkit dari sujud, dia masih sujud aja. Alasannya apa? Katanya membanyak-banyakin doa, mumpung lagi dekat sama Allah. Oh itu bagus. Tapi kalau lagi salat sendirian, ya. Kalau lagi berjamaah, ada kewajiban mengikuti imam. Begitu. Kemudian di situ disebutkan inni nuhitu an aqra al-Qur'an. Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Dan juga hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-Qur'an raqiyan aw sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk atau sajidan atau sujud. Ini hadis riwayat Muslim. Iya.
Ini menunjukkan haramnya qiraah membaca Al-Quran. Ya, tapi mungkin jarang ya. Tapi bisa aja terjadi. Apalagi kalau antum misalnya tadi di saat rakaat pertama lupa bacaan. Iya, pas lagi ruku dia ingat-ingat. Apa tadi yang lupa ya, diulangi gitu. Hati-hati. Iya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu kadang diingatkan oleh syaitan. Ya, karena syaitan itu datang pada semua keadaan kita. Sampai mau sholat pun dia datang. Jadi jangan dikira di masjid sama mau sholat aman, nggak bakalan didatangi syaitan. Datang dia. Iya. Habis ketika sujud, nggak boleh. Ya, dia mengulang apa yang dia lupa dari ayat Al-Quran untuk mengingatnya, lantas dia siap-siap untuk dia baca kembali nanti di rakaat kedua. Nggak boleh, terjatuh ke dalam larangan ini. Gitu ya. Apa faedahnya dari hadis ini? Di antaranya hikmahnya, kenapa nggak boleh baca Al-Quran di saat ruku dan sujud? Karena Al-Quran itu harus diagungkan. Ini di antara bentuk pengagungan Al-Quran. Jangan dibaca di posisi ketika Anda sedang merendah, sedang menghinakan diri. Gitu kan? Masya Allah. Ya. Di antara bentuk pengagungan terhadap Al-Quran, jangan meletakkan Al-Quran, meletakkan sesuatu di atas Al-Quran, walaupun handphone, gitu kan, atau buku hadis. Tidaklah Al-Quran ditumpuk kecuali dengan Al-Quran juga. Iya. Nah, terus gimana kalau ada orang naruh Al-Quran di dalam tas, terus habis itu ditaruh di bawah jok? Karena motor sekarang kan bagasinya di bawah jok. Apakah itu termasuk istihza? Jawabannya tidak. Iya, karena istihza itu kembalinya kepada uruf, kebiasaan masyarakat. Iya, hal seperti itu tidak dianggap istihza. Istihza itu kalau Quran ditaruh di jok terus kamu dudukin. Nah, itu jelas. Ini kan tidak. Iya. Tapi kalau ingin diselempangkan itu lebih selamat ya. Tapi maksudnya supaya kita juga nggak berlebihan. Atau termasuk baca Al-Quran terus membuka lembarannya dengan liur. Ya, ada yang nggak boleh. Itu istihza. Karena liur. Emangnya najis liur? Kan tidak najis. Iya. Nah, kebiasaan itu bukan cuma baca Quran, baca buku hadis, ya, atau baca buku yang lainnya, ya, ngitung duit. Memang biasa dibasahin dulu jarinya kan. Nah, kalau di apa di supermarket atau di minimarket atau di bank itu ada sponnya ya, spon yang dibasahin. Iya, baru itu. Karena nggak etis juga kalau mereka mau ngitung coba ngeludahin dulu ya. Nah, nggak etis. Nah kalau antum mau menyediakan hal itu ya bagus juga. Iya. Jadi beli, kan ada tuh yang dijual spon basah, taruh sini. Kalau baca Quran udah tinggal gini, tinggal buka. Lebih selamat. Iya. Tapi kalau nggak ada, jangan juga antum menyalahkan yang ngebetnya pakai liur. Nah ini juga. Jadi yang namanya istihza itu kembalinya kepada uruf. Apakah itu terhitung istihza atau bukan? Ya, jawabannya bukan. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran, wa alqal alwah, melempar lembaran-lembaran Taurat. Bukan dalam rangka menghina Taurat, tapi karena emosi, kesel ngelihat kaumnya melakukan kesyirikan. Gitu ya. Nah, itu disebutkan di surah apa? Cari ya. Nah, jadi itu hikmah yang pertama, sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran, jangan dibaca di saat posisi Anda sedang merendah dan menghinakan diri. Dan posisi salat ketika sedang merendah dan menghinakan diri adalah ketika ruku dan sujud. Kemudian hikmahnya juga atau faedah dari hadis ini, ketika Rasulullah SAW melarang kita dari sesuatu, beliau menggantikannya dengan yang lain yang lebih baik, yang disyariatkan. Contohnya tadi, dilarang baca Al-Quran, digantikan. Nih, baca yang ini. Iya, tasbih, ta'zim. Ya,
Subhana rabbiyal azim. Begitu. Nah, begitu juga hendaknya kita. Jangan bisanya ngelarang orang terus. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini semua nggak boleh. Terus yang boleh apa dong? Kok saya setelah hijrah hidup jadi terasa sempit? Nah, jangan. Iya. Harus bijak juga dalam dakwah. Iya. Nah, jangan bisanya cuma ngelarang-ngelarang doang tapi nggak ngasih solusi. Ini faedah yang kedua. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, amalan yang sedikit tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi tidak di atas sunnah. Iya kan? Tidak diragukan bahwa membaca Al-Quran itu mempunyai pahala yang sangat besar per huruf loh. Baca Al-Quran itu pahalanya. Tapi apa? Nabi mengajarkan zikir tadi yang variasi banyak bentuknya tadi kita sebutkan, itu kebanyakannya kan bacaan yang ringkas. Ya. Ini menunjukkan mana yang lebih besar pahalanya ketika rukuk dan sujud membaca zikir. Nah, ini berarti ada juga faedah yang keempat. Terkadang sesuatu yang asalnya afdal bisa berubah menjadi mafdul. Lawannya afdal itu mafdul. Afdal itu lebih utama. Mafdul itu ya di bawahnya, kurang utama. Tapi yang kurang utama ini bisa naik level jadi afdal dalam kondisi-kondisi tertentu. Misal baca Al-Quran dengan mengucapkan Subhana rabbiyal azim dengan zikir, mana yang lebih utama? Secara umum, zikir dengan membaca Al-Quran itu paling afdal, termasuk di hari-hari ini, di 10 awal Dzulhijjah. Kan kita disuruh perbanyak zikir. Yang paling afdal zikir adalah membaca Al-Quran. Silakan perbanyak baca Al-Quran. Itu sepakat bahwa zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Tapi dalam kondisi tertentu dia bisa menjadi mafdul, ya, kurang utama. Iya, ketika ada dalil yang mengecualikannya. Contohnya tadi, ya, zikir mafdul asalnya. Baca Al-Quran itu afdal, tapi dalam kondisi rukuk dan sujud dia menjadi naik, ya. Yang mafdul menjadi afdal, yang afdal menjadi dilarang, malah nggak boleh. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan bacaan rukuk dan sujud. Ya, azan dulu kali ya. Silakan muadzin. Wal yu'adzin. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Ya, tafadhal.
Oh iya, bisa, nggak apa-apa. Jadi antum variasi macam bacaan itu, ya nggak harus sama, ya nggak harus sama. Termasuk juga pada semua rakaat, ya. Misalnya di rakaat pertama baca Subhan Rabbiyal Azim, di rakaat kedua Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi, di rakaat ketiga Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Gitu ya. Nah, atau bacaan rukunya itu terus ketika sujud dia baca yang berbeda. Iya. Wallahu a'lam ya. Memang ada yang saya ketahui ada khilaf ya tentang masalah menggabungkan beberapa macam bacaan dalam satu salat. Ya, ini berpendapat satu macam itu dipilih untuk semua rakaat. Ada yang mengatakan yang tidak boleh menggabungkan macam-macam bacaan tadi dalam satu ruku. Gitu ya. Ada yang mengatakan boleh asalkan di ruku yang berbeda-beda. Ya, wallahu a'lam. Memang saya lebih cenderung kepada pendapat yang satu macam tapi dibaca pada semua ruku salat kita. Ya, adapun di sujud membaca bacaan yang itu juga dan satu macam juga. Artinya berbeda bacaan ruku dengan sujud. Ya. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan niat untuk berdoa kan? Enggak apa-apa. Niatnya bukan membaca Al-Qur'an. Niatnya berdoa. Iya. Niatnya berdoa. Tidak mengapa. Iya, semua doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi urutan doa yang paling afdal pertama yang diambil dari ayat Al-Qur'an. Iya. Jadi antum kumpulkan baca-bacaan ayat-ayat yang mengandung doa, terus antum baca di saat sujud, nggak masalah. Iya, itu justru bukti bahwa antum bukan sedang membaca Al-Quran, tapi sedang berdoa. Karena kalau baca Al-Quran nggak boleh ngacak-ngacak gitu, ya nggak boleh lengkap-lengkap ayat, ya. Kemudian apa? Iya seperti itu. Jadi nggak masalah. Niat antum bukan untuk membaca Al-Quran tapi doa. Begitu juga setelahnya yang terbaik dari hadis Nabi SAW. Dari hadis Nabi, ya kalau ini jelas. Kemudian yang ketiga dari doanya para sahabat. Iya, kalau ada asar dari mereka untuk dijadikan ditiru dalam doa mereka itu lebih mustajab insya Allah. Baru setelah itu doa dari para ulama salaf. Iya. Para ulama selama kandungannya tidak menyalahi, ya itu hal yang baik insya Allah, tidak mengapa. Atau antum menyusun sendiri doa, ya selama sesuai dengan kebutuhan antum dan tidak ada hal yang melanggar syariat, nggak apa-apa. Tapi urutan yang terbaik dari Al-Quran, kemudian dari hadis, kemudian ucapan sahabat, demikian, kemudian ulama, ya jelas. Barakallahu fiik. Iya. Ini kelanjutannya yang ke depan aja insya Allah ya. Tentang i'tidal insya Allah ya, ada beberapa pembahasan. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau nggak ada sampai sini dulu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza siratun mustaqim.